Bro, boleh perkenalkan diri dulu nggak? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Adimi, biasa dipanggil Rahmat. Rizky. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Herman, saya sebagai pelatih. Fakih, perkenalan dong. Halo, nama aku Faki. Aku sebagai pelatih. Alfi, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Susah Dikunci, bisa dipanggil Alfi. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang kemajuan Islam pada masa Daulah Umayyah dan kemunduran. Baiklah, yang pertama perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Berbagai kebijakan yang diambil semasa pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus sedikit banyak berdampak pada kemajuan dalam berbagai bidang Umayyah dan keturunannya. Tidak saja dikenal sebagai pahlawan dalam ekspansi besar-besaran dunia Islam, tapi dikenal juga sebagai pembaharu baik dalam bidang politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Berbagai kebijakan penting pada masa Daulah Umayyah antara lain adalah: 1. Penduduk di luar Jazirah Arab sangat memerlukan berbagai penjelasan secara sistematis dan kronologis tentang Islam. Ilmu yang berkembang pada saat itu seperti hadis, tafsir, fikih, dan ilmu kalam atau lain sebagainya. Untuk kepentingan itu, maka dikembangkan ilmu-ilmu agama tersebut. 2. Menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa umat dan berlaku bagi pengembangan administrasi pemerintahan. 3. Mengangkat keturunan orang Arab sebagai pemimpin seluruh wilayah yang berhasil mereka taklukkan. Baiklah, saya akan menyambung apa yang telah disampaikan oleh Rahmat tadi. Perkembangan peradaban masa Daulah Umayyah mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan sampai pemerintahan Hisyam bin Abdul Malik sekitar pada tahun 660 Masehi sampai 743 Masehi. Kemajuan tersebut meliputi berbagai bidang. Di antaranya yang pertama, 1. Bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan semakin berkembang setelah bangsa-bangsa Persia, Syria, dan negeri lainnya masuk Islam. Terjadi alkulturasi budaya dan perkawinan silang di antara mereka. Selanjutnya yang kedua, yaitu bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan. Dengan meluasnya wilayah yang ditaklukkan, maka mungkinlah eksploitasi potensi ekonomi dan sumber daya alam semakin besar. Yang selanjutnya, ada berbagai organisasi Daulah Umayyah yang bentuk organisasi keternegaraan. Di antaranya yang pertama, An-Nidhamus Syiai, yaitu organisasi politik yang meliputi kekhalifahan, berubah dari sistem syura menjadi sistem monarki. Yang B, An-Nizamul Idari, organisasi tata usaha negara terdiri dari Ad-Dawamin, yaitu kantor pusat yang bertugas mengurus tata usaha negara yang terdiri dari Diwanul Karaj. Yang C, ada Nizamul Mal atau organisasi keuangan. Selanjutnya yang ketiga, bidang pembangunan kota. Pusat peradaban Daulah Umayyah di Damaskus terletak di berbagai kota. Di antaranya yang pertama yaitu A, kota Damaskus. Damaskus menjadi pusat pemerintahan Islam sejak masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Selanjutnya B, yaitu kota Kairouan. Kota Kairouan dibangun oleh gubernur Afrika Utara, yaitu Uqbah bin Nafi al-Fihri, yang diangkat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Uqbah membangun Quraiwan sebagai benteng perlindungan bagi pasukan tentara kaum muslimin dan harta kekayaannya. Benteng perlindungan bagi pasukan tentara kaum muslimin dan harta kekayaan dan serangan musuh. Quraiwan yang terletak jauh dari pantai menjadikan kaum muslimin merasa aman dari serangan bangsa tentara Romawi. 4. Bidang pendidikan. Di dalam bidang-bidang pendidikan terdapat berbagai ilmu pengetahuan, diantaranya yang pertama kedokteran, yang kedua sejarah, bahasa dan sastra, kimia, ilmu dan akli. 5. Bidang arsitektur. Salah satu kemajuan seni arsitektur dicapai pada masa di Daulah Umayyah adalah berdirinya Masjid Umau di Damaskus dan Masjid Baitul Maqdis di Yerusalem, atau dikenal dengan Kubah al-Sakka, yang didirikan pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. 6. Selanjutnya
bidang militer. Pada masa ini, kemajuan militer bangsa Arab telah mencapai kemajuan signifikan, dan situasi Muawiyah melakukan perubahan besar dan menonjol di dalam pemerintah dengan mengandalkan angkatan daratnya yang kuat dan efisien. Kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus disebabkan oleh jatuhnya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang digantikan oleh tampuk kekuasaannya oleh Yazid bin Malik. Yazid bin Malik ini dia memerintah dengan sangat merugikan rakyatnya. Hal itu sebab karena cara kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dan Yazid bin Malik sangat berbeda. Hal ini juga yang menyebabkan Daulah Umayyah memicu banyak pemberontakan di wilayahnya. Salah satu faktor lainnya adalah adanya pertengkaran antara keluarga kerajaan yang ingin merebut tahta kekuasaan meskipun usia dan pengalamannya tidak mencukupi. Faktor lainnya juga karena kekuatan Daulah Abbasiyah yang semakin berkembang. Cukup sekian materi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri dan mengaku datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.